Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan kedua fungsi aljabar. Jadi setelah kita memahami turunan pertama ya, barulah sekarang kita mengaplikasikan turunan kedua fungsi aljabar. Adapun aplikasi atau hal-hal yang dapat ditentukan dengan menggunakan turunan kedua fungsi aljabar. Yang pertama di sini adalah menentukan kecekungan fungsi. Ibu ulangi lagi, yang pertama di sini kita menentukan kecekungan fungsi. Jadi konsep dari kecekungan fungsi, yang pertama di sini turunan kedua fungsi f(x) atau f double aksen x lebih besar dari 0, maka f(x) cekung ke atas. Yang kedua, turunan kedua dari fungsi f(x) kurang dari 0 atau f double aksen x kurang dari 0, maka f(x) cekung ke bawah. Kemudian konsepnya di sini titik belok ya. Jadi setelah kecekungan, dengan menggunakan turunan kedua kita juga bisa menentukan titik belok suatu fungsi. Jadi titik belok itu di sini didefinisikan sebagai titik ya yang mengakibatkan suatu fungsi mengalami perubahan kecekungan. Misal dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, atau dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, dengan ketentuan bahwa f double aksen x atau turunan kedua fungsi f(x) itu sama dengan 0. Ini langkah awal untuk mencari titik belok suatu fungsi. Jadi syaratnya suatu fungsi mempunyai titik belok. Yang pertama di sini dia haruslah cekung ke bawah kemudian cekung ke atas. Artinya perubahan dari cekung ke bawah dan menuju cekung ke atas, atau di sini dari cekung ke atas atau cekung ke bawah. Intinya suatu fungsi atau grafik dari fungsi tersebut itu memiliki atau berbentuk cekung ke bawah dan cekung ke atas, atau cekung ke atas dan cekung ke bawah. Apabila tidak memiliki salah satu di sini, misalnya suatu fungsi hanya memiliki bentuk kurva cekung ke bawah atau cekung ke atas, maka fungsi tersebut tidak memiliki titik belok. Nah, setelah kita mengetahui bahwa suatu fungsi memiliki titik belok, barulah kita menentukan koordinat titik beloknya. Jadi di sini Ibu tulis buka kurung A, f buka kurung A. Artinya di sini koordinat ini merupakan titik belok. Jadi A ini sebagai koordinat di sumbu x itu merupakan nilai x yang diperoleh dari f double aksen x sama dengan 0. Artinya di sini koordinat sumbu x pada saat titik beloknya, yaitu f double aksen x sama dengan 0. Kemudian f buka kurung A itu adalah hasil substitusi x atau nilai x yang diperoleh dari f double aksen x ini kita substitusi ke fungsi awal, maka terbentuklah atau mendapatkan f buka kurung A atau di sini sebagai koordinat y. Jadi untuk lebih memahami silahkan perhatikan contoh soal 1 berikut ini. Sekarang kita akan menganalisis kecekungan dan titik belok fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi apabila kita memperhatikan fungsi ini, inilah disebut dengan fungsi kuadrat, karena pangkat variabel terbesar adalah pangkat 2. Jadi penyelesaiannya, yang pertama di sini kita menentukan turunan keduanya. Jadi ingat, untuk menentukan turunan kedua kita harus menurunkan pertama dulu atau mendiferensialkan fungsi f(x) ini. Yang pertama kita menulis fungsi awal dulu, f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Kemudian untuk turunan pertamanya atau f aksen x itu sama dengan turunan dari x kuadrat adalah 2x ditambah
turunan dari 2x itu 2. Dan di sini Ibu tidak menulis 0 ya, karena 1 ini turunan dari 0, cukup kita tulis di sini 2x plus 2. Kemudian dari turunan pertama ini kita turunkan lagi menjadi turunan kedua atau f double aksen x. Jadi sama dengan turunan dari 2x itu sama dengan 2. Kemudian kita jumlahkan dan turunan 2 itu adalah 0, maka di sini f double aksen x sama dengan 2. Jadi ingat konsep yang kita pakai di sini adalah kita menggunakan konsep kecekungan ya, yang pertama tadi yaitu turunan kedua dari fungsi fx apabila sama dengan 0, maka fungsi awal atau fx itu cekung ke atas. Grafiknya akan cekung ke atas. Kemudian jika f double aksen x atau turunan kedua fungsi fx kurang dari 0, maka yang terjadi adalah grafik dari fx itu cekung ke bawah. Jadi apabila kita menganalisis nilai f double aksen x ini atau turunan keduanya itu menghasilkan 2. Ini artinya f double aksen x lebih besar dari 0 karena 2 ini positif dan 2 ini lebih besar dari 0. Jadi jelas nanti model grafik dari fx ini itu adalah cekung ke atas. Ingat, apabila turunan keduanya lebih besar dari 0, karena di sini 2, artinya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan cekung ke atas. Oke, kemudian sekarang kita sudah mengetahui bahwa grafik dari fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 ini adalah cekung ke atas. Saatnya kita akan menentukan titik belok fungsi. Jadi kita analisis dulu. Yang pertama, haruslah fungsi itu cekung ke bawah dan cekung ke atas atau dari cekung ke atas ke cekung ke bawah. Setelah kita menganalisis bahwa fungsi ini fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 itu hanya cekung ke atas ya. Jadi dia tidak ada perubahan. Artinya dia hanya bentuknya cekung ke atas dan tidak mengalami perubahan ke cekung ke bawah. Dan ini artinya fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 tidak memiliki titik belok. Ya, Ibu ulangi lagi. Karena fungsi ini ya, fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 itu hanya berbentuk kurvanya cekung ke atas. Dan dia tidak ada bentuk kurva lain ya, selain cekung ke atas. Dan ini mengakibatkan tidak memenuhi syarat ini. Jadi syaratnya adalah harus cekung ke atas, ke bawah, atau ke bawah, ke atas. Jadi jelas bahwa fungsi ini tidak memiliki titik belok. Kemudian apabila kita menganalisis dengan grafik ya, tentunya kita akan menggambar grafiknya. Jadi ini adalah grafik dari fx sama dengan atau y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Caranya sama seperti kita menentukan grafik pada menentukan nilai titik stasioner ya pada video sebelumnya. Jadi setelah kita analisis di sini saat intervalnya itu ya, jadi x-nya kurang dari min 1 itu kurvanya cenderung turun. Saat x-nya sama dengan min 1 ini tetap atau stasioner di x sama dengan min 1, dan interval lebih besar dari min 1 itu grafiknya cenderung naik. Ini artinya bentuk grafiknya adalah turun, tetap, naik, atau cekung ke atas. Jadi jelas ya bahwa grafik dari fungsi ini ada cekung ke atas, dan artinya inilah hanya yang dimiliki bentuk grafik fungsi tersebut, tidak ada bentuk grafik lain. Artinya tidak ada bentuk grafik cekung ke bawah atau perubahan dari cekung ke atas ini menjadi cekung ke bawah. Dan pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi ini yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 tidak memiliki titik belok. Jadi sangat jelas sekali setelah kita menganalisis ya dengan menggunakan grafik seperti ini membentuk cekung ke atas, artinya tidak memiliki titik belok ya. Kemudian dengan analisis menggunakan turunan kedua tadi ya, bahwa fungsi ini fx tidak memiliki titik belok. Kemudian untuk lebih memahami lagi, Ibu lanjut ke contoh soal yang kedua. Sekarang kita akan menganalisis kecekungan dan titik belok fungsi
fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 2. Jadi pembedanya di sini adalah variabel x pangkat tertingginya adalah 3, sedangkan pada contoh soal pertama tadi yaitu variabel x pangkat tertingginya adalah 2. Jadi penyelesaiannya sama. Yang pertama kita akan menentukan turunan keduanya ya. Kita akan menentukan turunan kedua dari fx ini. Kita tulis ulang dulu di sini fungsinya. Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 3x min 2. Kemudian kita turunkan pertama dulu sehingga menghasilkan f aksen x itu sama dengan turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Kemudian di sini tandanya min. Turunan dari 3x pangkat 2 adalah 6x. Kemudian di sini ada tanda plus. Dan turunan dari 3x adalah 3. Untuk min 2 ini turunannya sama dan 0. Berarti Ibu tidak tulis di sini ya. Cukup 3x kuadrat min 6x plus 3. Kemudian dari turunan pertama ini kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, yaitu f double aksen x atau turunan kedua dari fx itu sama dengan, kita turunkan masing-masing, turunan dari 3x pangkat 2 adalah 6x, kemudian di sini ada tanda min, turunan dari 6x adalah 6 dan turunan dari 3 adalah 0. Jadi di sini f double aksen x sama dengan 6x min 6. Kemudian kita gunakan syarat dari kecekungan, yaitu f double aksen x sama dengan 0. Jadi di sini ingat ini adalah syarat dari kecekungan, yaitu f double aksen x sama dengan 0 ya. Jadi kita di sini mencari nilai x-nya. Kita ganti f double aksen x ini dengan 6x min 6 sama dengan 0. Kemudian 6x sama dengan 0, min 6 ini kita pindah ruas samping 0 jadi plus 6, 6x sama dengan 6, kemudian x sama dengan 6 per 6 atau x sama dengan 1. Nah setelah ini kita sudah mendapatkan nilai x sama dengan 1, ini sebagai salah satu koordinat dari titik beloknya. Jadi kita analisis dulu apakah fungsi ini memiliki titik belok atau tidak. Jadi kita akan menganalisis interval dari x sama dengan 1 ini dengan ketentuan seperti ini ya. Jika turunan pertamanya lebih besar dari 0 maka cekung ke atas. Kemudian jika lebih kecil dari 0 akan cekung ke bawah. Nah langkah kedua. Oke, sekarang kita akan menguji selang interval x sama dengan 1. Yang pertama kalian buat intervalnya dulu ya. Posisi x sama dengan sini sama dan 1. Kemudian kita buat tanda lebih besar dari 1 dan kurang dari 1 atau panah ke kiri dan panah ke kanan. Sekarang kita menguji saat x ini ke kiri, artinya x kurang dari 1. Jadi untuk x kurang dari 1, kita ambil x yang kurang dari 1, yaitu yang kurang dari 1 adalah 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Jadi Ibu ambil di sini x sama dengan 0. Kemudian x sama dan 0 ini kita substitusi ke turunan keduanya. Jadi ingat turunan keduanya adalah 6x min 6. Kemudian kita substitusi x ini sama dan 0, berarti f double aksen x. X ini kita ganti dan 0 sama dengan 6x, artinya 6 kali 0 dikurangi 6 sama dengan 6 kali 0, 0 kurang 6 sama dengan min 6. Ini artinya apa? Bernilai negatif. Artinya f double aksen kurang dari 0. Ingat, kalau kurang dari 0 berarti fungsi tersebut cekung ke bawah atau grafiknya cekung ke bawah. Kemudian kita akan menguji saat x sama dengan 1. Kita akan menguji saat x sama dengan 1 di sini. Jadi x sama dengan 1 ini kita substitusi ke turunan pertamanya atau f double aksen x. Jadi f double aksen x itu sama dengan 6x min 6. Jadi kita ganti x-nya sekarang dengan 1. F double aksen buka kurung 1 itu sama dengan 6x, artinya 6 kali 1, kemudian min 6 sama dengan 6 kali 1, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Ini artinya f double aksen x sama dengan 0.
Nah, disinilah titik fungsi beloknya. Salah satu koordinat dari titik belok. Kemudian sekarang kita akan menguji saat X lebih besar dari 1. Jadi saat X lebih besar dari 1, kita ambil X lebih besar dari 1. Baik, boleh 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi di sini Ibu ambil X sama dengan 2. Kemudian kita akan substitusi ke turunan keduanya atau F double aksen X. F double aksen X itu sama dengan 6X min 6. Kemudian sekarang kita substitusi X sama dengan 2. Artinya X ini kita ganti dan 2. 6X artinya 6 kali 2 min 6. 6 kali 2, 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Ini artinya F double aksen X lebih besar dari 0. Dan akan menyebabkan kurvanya cekung ke atas. Nah, setelah itu sekarang kita menganalisis. Ya, jadi kita bisa melihat sekarang saat interval yang menyebabkan fungsi fx ini cekung ke bawah ya. Jadi ini saat dia cekung ke bawah, jelas di sini intervalnya adalah x kurang dari 1. Nah, kemudian interval yang mengakibatkan fungsi fx itu sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 2 cekung ke atas. Jadi kalian lihat di sini cekung ke atas. Jadi intervalnya yang mengakibatkan cekung ke atas adalah X lebih besar dari 1. Oke, kemudian ya, kalian bisa menggunakan cara seperti ini dengan menggunakan konsep kecekungan ke bawah dan konsep kecekungan ke atas. Jadi itu adalah cara yang pertama. Yang cara kedua sekarang adalah kita menggunakan konsep kecekungan ke atas ya. Syaratnya adalah turunan kedua lebih besar dari 0. Jadi turunan kedua tadi kita dapatkan 6x min 6. Kemudian lebih besar dari 0. 6x sama dengan 0. Min 6 pindah ruas jadi plus 6. 6x sama dengan 0 tambah 6. 6. X, maksud Ibu sini 6x lebih besar dari 6 ya. Berarti X lebih besar dari 6 per 6. Artinya X lebih besar dari 1. Kemudian untuk cekung ke bawah, syaratnya di sini turunan kedua kurang dari 0. Artinya di sini 6x min 6 kurang dari 0. 6x kurang dari 0 min 6 ini kita pindah ruas menjadi plus 6. Artinya 6x kurang dari 0 tambah 6, 6. Otomatis x di sini kurang dari 6 per 6 atau x kurang dari 1. Jadi cara seperti ini juga menghasilkan kesimpulan yang sama ya. Jadi interval yang mengakibatkan fungsi fx ini cekung ke atas adalah x lebih besar dari 1. Sementara fx ya, fungsi fx ini cekung ke bawah yaitu pada interval x kurang dari 1. Nah, sekarang kita menentukan titik belok fungsi. Ingat, syarat memiliki titik belok adalah fungsi itu turun dan naik atau naik dan turun. Atau ada perubahan dari turun ke naik atau dari naik ke turun. Maksud Ibu cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke bawah, cekung ke atas. Jadi kita substitusi nilai X pada F double aksen X sama dengan 0 ke fungsi awal. Jadi X yang kita dapatkan pada turunan kedua sama dengan 0 ini kita substitusi ke fungsi awal. Nanti akan menghasilkan nilai Y. Jadi X yang kita dapatkan itu sama dengan 1. Kita substitusi ke Fx sama dengan X kuadrat min 3X. Maksud Ibu sini X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3X min 2. Jadi X-nya kita ganti dengan 1. Artinya di sini 1 pangkat 3 min 3 dikali 1 pangkat 2 plus 3 kali 1 min 2. Sama dengan 1 pangkat 3, 1 min 3 kali 1 min 3 plus 3 kali 1, 3 min 6. Kemudian di sini min 3 dan 3 ini
menghasilkan 0, jadi yang tersisa nanti 1 min 2. 1 dikurangi 2 menghasilkan min 1. Inilah nilai fx sama dengan y atau koordinat titik belok pada sumbu y-nya. Jadi di sini titik belok fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 2 adalah a, f buka kurung a. Itu sama dengan 1, min 1 atau x, y. 1, min 1. Nah, setelah kita menentukan interval dari cekung ke atas dan cekung ke bawahnya dengan aplikasi turunan kedua, sekarang kita akan menganalisis dengan grafik atau kurva. Yang pertama, kita harus menggambar grafik ya dari fungsi ini, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 2. Jadi caranya sama seperti menggambar grafik pada umumnya, yaitu kita ambil sembarang nilai x, baik itu x negatif, 0 dan positif yang ada di sumbu x. Kemudian x ini kita substitusi ke fungsi fx-nya ya. Misal di sini saat x-nya sama dengan min 1 menghasilkan fx sama dengan y yaitu min 9. Saat 0 menghasilkan min 2, saat x sama dengan 1 menghasilkan y sama dengan min 1. Oke, misal di sini. Misal x-nya di sini min 1, artinya kalian substitusi x-nya dengan min 1. Fx ini ganti dengan f buka kurung min 1 sama dengan x pangkat 3 ganti dengan min 1 pangkat 3. Min 3x kuadrat ganti dengan min 3 buka kurung min 1 tutup kurung kuadrat plus 3x ganti dengan 3 kali min 1 kemudian dikurangi 2. Jadi di sini hasilnya sama dengan min 1 pangkat 3 hasilnya min 1. Kemudian di sini min 3 dikalikan 1 hasilnya min 3 plus di sini 3 kalikan min 1 hasilnya min 3 kemudian min 2. Maka di sini saat x sama dengan min 1, y menghasilkan min 9. Jadi titik-titik koordinat x, y ini, misal di sini min 1, 9, 0, min 2 ya, cara bacanya 1, min 1, 2, 0 dan 3,7 kita nyatakan di bagan kartesius ya. Koordinat-koordinat ini kalian gambar di bagan kartesius, kemudian kalian gabungkan menjadi sebuah kurva. Jadi nanti kurvanya akan berbentuk seperti ini. Oke, misal di sini saat x-nya 0, y-nya sama dengan min 2. Ini koordinat dari 0, min 2. Saat x-nya 2, y-nya 0. Nah, ini koordinat dari 2, 0. Oke, jadi di sini sudah jelas sekali titik beloknya di sini adalah 1, min 1. Artinya di sini ya, tepat di titik 1, min 1 ini terjadi perubahan, yaitu pada interval kurang dari 1, x kurang dari 1 ya. Ini interval x kurang dari 1 ya. Kurvanya di sini cekung ke bawah. Kemudian saat intervalnya lebih besar dari 1, ini ke kanan ya, dia akan cekung ke atas. Jadi titik belok dari fungsi ini ya, fungsi soal ini adalah 1, min 1. Artinya yaitu perubahan dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas atau dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah. Oke, sekian penjelasan dari Ibu terkait aplikasi turunan kedua fungsi aljabar dalam menentukan kecekungan fungsi dan titik belok fungsi aljabar. Ibu akhiri pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.